Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahisari dari kelas PAI 2F. Saya dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Abu Bakar. Pertama, kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 dari keluarga kaya Bani Taim. Namanya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Ayah Abu Bakar bernama Utsman Abu Quhafah dan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu, di antara suku Badui yang menyebut diri mereka dengan nama Al-Bair atau rakyat unta. Pada masa kecilnya, Abu Bakar sering sekali bermain dengan unta dan kambing. Karena kecintaannya inilah yang memberi nama Abu Bakar yang berarti bapak unta. Dikatakan namanya adalah Abdul Ka'bah, yang kemudian diganti setelah masuk Islam menjadi Abdullah. Nama panggilannya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dikenal beberapa julukan. Julukan yang paling terkenal adalah Al-Shiddiq. Ia disebut Al-Shiddiq yaitu karena jujur dan membenarkan. Karena ia selalu mengakui dan membenarkan Nabi dalam segala hal yang beliau sampaikan. Ia juga membenarkan Rasulullah SAW saat beliau diangkat sebagai Nabi. Selain itu, sifat as-siddiq atau jujur selalu menghiasi setiap ucapan dan tingkah lakunya sehari-hari. Allah memuji dan memuliakan orang-orang yang jujur. Abu Bakar tumbuh menjadi manusia suci karena ia sahabat karib sang terpilih. Ia berjalan mengikuti jalan sang sahabat yang mulia hingga tiba waktunya ketika Allah memilih sahabatnya sebagai Rasul, utusan Allah. Dan saat Rasul Muhammad mengajaknya untuk menempuh jalan kebenaran, ia langsung menerima, mengakui, dan membenarkan seruan sahabatnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dela Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari. Saya berasal dari kelompok 4 yang membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Abu Bakar. Di sini saya akan membahas tentang gelar Khulafaur Rasyidin pada Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah berpesan apapun tentang estafet kepemimpinannya. Beliau hanya berpesan kepada umatnya untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka harus ada pula pengganti pemimpin beliau. Pengganti pemimpin ini disebut sebagai Khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Khalifah atau Khulafaur artinya pemimpin, sedangkan Rasyidin artinya orang yang diberi petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin artinya pengganti atau pemimpin yang ditunjuk sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemilihan Khulafaur Rasyidin ini banyak sekali perdebatan dan permasalahan yang terjadi. Di antara perdebatan tersebut akhirnya didapatkan dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq yang dipilih menjadi Khalifah atau Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini bernama Abdullah bin Ka'bah. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti nama beliau menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi atau yang sering dikenal dengan Abu Bakar. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah lahir. Abu Bakar juga merupakan bapak dari Aisyah, yaitu istri dari Rasulullah sekaligus salah satu sahabat dari Rasulullah yang paling dekat dengan beliau. Bahkan Abu Bakar
pendapat gelar as-sabiquna awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar juga dikenal dengan sebutan as-siddiq, yaitu orang yang membenarkan segala hal yang berasal dari Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Beliau menjabat selama 2 tahun. Beliau diangkat melalui jalan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Mujahirin. Pertemuan antara kaum Ansor dan kaum Mujahirin ini di Saqifah Bani Sa'idah. Sebagai khalifah pun Abu Bakar mengalami dua kali baiat. Pertama di Saqifah Bani Sa'idah yang dikenal dengan Bai'ah Qosah, yang kedua di Masjid Nabawi di Madinah yang dikenal dengan Bai'ah Imah. Terlepas dari silang pendapat tentang siapa yang berhak menduduki jabatan khalifahan, namun sejarah telah membuktikan bahwa Abu Bakar terpilih secara demokratis menjadi khalifah pertama dalam sejarah. Ada pula pidato yang dibacakan oleh Abu Bakar saat ia menjadi khalifah. Pidato itu berbunyi, "Wahai manusia, saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutilah aku. Tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah. Orang yang kamu pandang kuat, saya yang pandang lemah, hingga aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu pandang lemah, saya pandang kuat, hingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi bila mana aku tiada menaati Allah dan Rasulnya, kamu tak perlu mentaatiku." Itulah pidato yang disampaikan oleh Abu Bakar selama kepemimpinannya menjadi Khulafaur Rasyidin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rian Syahnur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Syahnur, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dari kelompok 4. Pemerintahan pada masa Abu Bakar. Abu Bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Ia memerintah dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Sebelum masuk Islam, ia terkenal sebagai orang yang jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam. Atas usaha dan seruannya, banyak orang termuka memeluk agama Islam yang kemudian terkenal sebagai pahlawan-pahlawan Islam ternama. Dan karena hubungannya yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mempunyai pengertian yang dalam tentang jiwa Islam lebih dari yang lainnya. Karena itu pula, pemilihannya sebagai khalifah pertama adalah tepat sekali. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tidak didasarkan pada keturunan dan kesenioran, tetapi karena memiliki pemahaman agama yang tinggi, berakhlak mulia, serta dipercaya oleh Nabi SAW. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Abu Bakar bersifat sentral distrik, sama seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu kekuasaan eksekutif atau Quwat at-Tanfiziyah, legislatif atau Quwat asy-Syariah, dan yudikatif Quwat al-Qadiyah, terpusat di satu tangan. Selama kepemimpinannya berlangsung singkat selama 2 tahun 3 bulan itu, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar, seperti yang pertama, Perang Riddah. Beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabilitas komunitas dan negara Islam saat itu muncul, seperti beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dengan sistem yang ada dikenal dengan gerakan kemurtadan. Masalah kemurtadan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang mengklaim kenabian, yang kedua meninggalkan Islam dan kembali kepada keyakinan mereka yang lama di zaman jahiliyah, yang ketiga adalah mengakui pemerintahan Madinah, tetapi mereka masih menerima Islam. Orang-orang ini tidak percaya pada pemerintahan Madinah karena menolak membayar zakat dengan alasan bahwa zakat adalah pemaksaan. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan Perang Riddah atau disebut juga dengan perang yang melawan kemurtadan.
Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Pada awal masa Khalifah Abu Bakar terjadilah peristiwa yang memberi perhatian terhadap wajibnya mengumpulkan seluruh Al-Quran dalam satu mushaf atas saran dari Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi penasihat utama Khalifah. Hal itu disebabkan karena banyaknya hufaz atau penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada dalam pertempuran. Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit kurma, batu-batu, tulang belulang, dan kayu sudah banyak yang rusak, oleh karena itu perlu adanya penyelamatan. Sehingga pembukuan Al-Quran ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Yang ketiga, perluasan wilayah pemerintahan dan penyebaran Islam. Setelah masalah perang Riddah dan kodifikasi Al-Quran, selanjutnya fokus Khalifah Abu Bakar adalah perluasan wilayah pemerintahan Islam demi penyiaran agama Islam. Yang menjadi pegangan para pasukan Islam ialah dianjurkan masuk Islam, maka jiwa serta hartanya akan dilindungi, dan oleh tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah atau pajak perlindungan yang sangat ringan, maka jiwa serta hartanya akan dilindungi, namun jika menentang mereka akan diperangi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rian Syahnur, yaitu tentang administrasi dan organisasi pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama, urusan keuangan. Urusan keuangan dipegang oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang mendapatkan nama julukan dari Rasulullah SAW, yaitu orang kepercayaan umat. Menurut keterangan Al-Mukri bahwa yang mula-mula membentuk kas negara atau Baitul Mal adalah Abu Bakar dan urusannya diserahkan kepada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Adapun sumber-sumber keuangan yang utama di zaman Abu Bakar adalah yang pertama zakat, yang kedua rampasan, yang ketiga upeti. Baiklah, yang kedua urusan kehakiman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah seorang kepala negara yang bertanggung jawab langsung, maka pembantu-pembantunya adalah menteri-menteri. Adalah atas pertunjukannya sendiri. Dari itu, untuk mengurus soal kehakiman ditunjuknyalah Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, hal-hal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar. Di antaranya ialah dia orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali menghimpun Al-Quran, yang pertama kali menamakan Al-Quran sebagai mushaf, dan dia juga adalah yang pertama kali dinamakan khalifah. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.